Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak sekalian Sekolah Immanuel, khususnya SMP dan SMA. Marilah kita pada hari ini membawa hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak berjumpa langsung, tetapi kita percaya hati kita disatukan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa bersama untuk membawa hati kita kepada Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehidupan, untuk kasih setia, untuk kemurahan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, ingin menyembah-Mu sebagai bentuk balasan kasih setia Tuhan, sebagai bentuk kebaikan dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kami. Kami rindu membawa pujian kami ya Bapa kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersukacita bersama, kita nyatakan bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Mari kita bersukaria bersama. Ketika kita mencari siapa sumber ketenangan di dalam hati kita, hanya Yesus yang kita dapat. Mari kita pujikan, telah lama ku cari-cari. Yesus panggil
bekerja. Yesusku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bekerja, Yesusku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Dia raja menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Tuhan yang istimewa dalam seluruh kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Jalan-jalan Tuhan tidak ada yang pernah kita mengerti, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menunjukkan rencana yang penuh damai bagi kehidupan kita. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
Ya Allah, peganglah dan tuntunlah kehidupan kami ini Tuhan, menuju kepada rencana dan rancangan-Mu yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman-Mu yang sebentar kami nikmati, benar-benar menjadikan suluh bagi perjalanan hidup kami, di dalam kami mengiring dan mengikuti Engkau. Berkati kami ya Allah, dengan rahmat dan kasih-Mu, serta bukalah hati kami ya Allah, selebar-lebarnya, untuk kami boleh menerima setiap titah dan kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu melalui renungan pagi ini. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini, kita boleh bersama-sama untuk beribadah di hari Jumat yang merupakan ibadah raya bagi Sekolah Immanuel. Kepada Bapak Ibu, Dewan Guru, orang tua, dan anak-anak sekalian, pagi ini saya akan bawakan renungan yang saya beri judul Lupakan Masa Lalu, Arahkan Impian Masa Depan. Kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Poin terpenting agar kita semangat mewujudkan masa depan adalah melupakan perkara-perkara di belakang. Masa lalu bisa menjadi monster atau menjadi hal yang akan menghantui semangat juang kita, membuat kita ragu dan kurang percaya diri. Seringkali masa lalu itu benar-benar menghambat dan terus akan membuat kita khawatir dan takut melangkahkan kaki kita menuju masa depan. Oleh sebab itu, persis seperti yang dikatakan oleh Mick Murdoch, ia mengatakan demikian, berhentilah di mana Anda sudah berada dan mulailah memandang ke arah mana Anda dapat pergi. Hal ini kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki masa lalu yang kelam, ketika kita memiliki masa lalu yang pahit, mari kita memulai perjalanan hidup kita ini di mana kita sekarang berada, di mana kita sekarang berdiri. Disinilah kita memulai melangkahkan kaki kita untuk menuju kepada impian masa depan kita. Takdir dan panggilan kita di dalam hidup ini selalu bergerak ke depan, tidak pernah ke belakang. Perjalanan waktu tidak pernah terulang ke belakang, tetapi terus bergerak maju ke depan. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan nasihat dengan jelas. Yang pertama, melupakan masa lalu.
dia tidak pernah menengok ke belakang. Yang kedua, mengarahkan pandangan ke depan. Dan yang ketiga, mengejar mimpi dan mendapatkannya. Ini yang terangkum di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Yaitu untuk kita bisa meraih kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mewujudkan, yaitu hari depan kita yang gemilang. Kita harus melupakan masa lalu. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Dan kita berlari untuk mendapatkan kehidupan yang penuh pengharapan. Kita perlu berlari ke depan, yaitu untuk menggapai mimpi-mimpi besar kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, pikiran yang menyenangkan tentang masa depan tidak mungkin ada jika di benak kita penuh dengan kesedihan masa lalu. Kita tidak pernah akan memiliki masa depan yang gemilang kalau pikiran kita, hati kita, perasaan kita masih dipenuhi dengan hal-hal masa lalu. Orang yang memboroskan hari ini untuk menyesali hari kemarin akan memboroskan hari esok dengan menyesali hari ini. Untuk itu, lupakan masa lalu. Apakah itu pengalaman yang pahit, kegagalan, kemiskinan kita, atau kesulitan hidup? Percayalah, mulai hari ini, arahkan pandanganmu ke masa depan dan wujudkan impian hidupmu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Karl Barth. Ia menasehati kita demikian. Walau tak seorang pun dapat kembali ke belakang dan membuat awal sepenuhnya baru, siapapun dapat memulai dari sekarang dan membuat akhir yang sepenuhnya baru. Mungkin kita tidak bisa mengawali kehidupan kita hari ini dan seterusnya ke depan itu dengan hal-hal yang indah. Tetapi percayalah, apa yang kita kerjakan pada hari ini dan esok dan seterusnya itu sepenuhnya adalah hal-hal yang baru. Dan kita harus mengerjakan itu. Mau memulai dengan hal-hal yang baru. Jangan terbayangi atau masih memikirkan hal-hal masa lalu. Ketakutan-ketakutan di masa lalu. Kegagalan-kegagalan masa lalu. Menghantui pikiran-pikiran baru kita ke depan. Ini yang harus kita ubah dalam benak kita, dalam pikiran kita. Ya. Pernyataan Oscar Wilde, dia mengatakan demikian. Tak seorang pun cukup kaya untuk membeli masa lalunya. Masa lalu itu hal yang tidak perlu lagi kita ingat-ingat. Bahkan tidak perlu kita putar ulang di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin itu masa lalu yang baik. Kita harus benar-benar mau memulai saat ini, melangkahkan kaki kita ke depan dengan hal yang sepenuhnya baru. Itu yang akan membawa pengharapan, itu yang akan membawa kemenangan, dan itu yang akan membawa mimpi kita terwujud. Kita harus memulai dengan hal yang baru. Hari ini, detik ini, di mana engkau sekarang berada, di mana engkau sekarang berdiri, langkahkan kakimu dengan hal yang sepenuhnya baru.
untuk meraih mimpimu itu. Itu yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kepada Bapak, Ibu, dan anak sekalian, pesan firman Tuhan hari ini di dalam Filipi 3 ayat 13-14. Yang pertama, jangan sia-siakan hari ini dengan menyesali hari kemarin. Rasul Paulus mengingatkan, aku tidak melihat ke belakang. Aku telah melupakan apa yang di belakangku. Itu sebabnya pesan firman Tuhan, jangan sia-siakan hari ini dengan menyesali hari kemarin. Ya, kita harus mau memulai dengan hal yang baru. Ada seorang konglomerat yang kaya raya, namanya Jack Ma. Di masa lalunya dia mengalami banyak kegagalan. Waktu di sekolah dasar dia berkali-kali tidak naik kelas. Bahkan ketika dia lulus SMA, ada 10 perguruan tinggi menolak dan tidak menerima dia sebagai mahasiswa. Walaupun pada akhirnya dia diterima oleh suatu perguruan tinggi dan menjadi seorang guru bahasa Inggris. Ketika dia melamar pekerjaan, dia ditolak berkali-kali. Dia pernah ditolak di rumah makan siap saji. Dia merasa begitu sulit hidup ini. Dialah orang yang pernah gagal, tetapi sekarang menjadi sukses. Kenapa? Karena dia berani memulai hal yang baru dalam hidupnya. Dia berani memulai dengan hal yang sepenuhnya baru. Dia menjadi seorang bisnismen di online shop, pendiri Alibaba. Dia menjadi orang yang terkaya, sukses. Ini anak-anak sekalian. Ketika kita berani mengambil sikap, menguasai pikiran dan hati kita, dan memulai hal yang sepenuhnya baru, kita bisa menggapai mimpi kita. Jangan sia-siakan hari ini dengan menyesali hari kemarin. Pesan yang kedua, masa lalu tidak dapat diubah, tetapi kita dapat mengubah hari esok. Kita melupakan apa yang ada di belakang kita, dan mari kita mengarahkan pandangan kita sepenuhnya ke depan. Karena hari depanlah ada pengharapan. Hari kemarin sudah berlalu dan itu tidak ada harapan. Dan kita tidak bisa mengulangnya lagi. Yang dimungkinkan kita bisa berhasil ketika kita mengarahkan pandangan kita di hari esok, di masa depan. Itu yang dimungkinkan. Rasul Paulus, aku benar-benar melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan pandanganku ke depan. Ke hari esok. Yang dimungkinkan di sana ada pengharapan. Yang dimungkinkan di sana ada kemenangan. Yang dimungkinkan di sana ada kesuksesan. Itulah yang harus kita kejar. Hari esok, hari masa depan. Bukan habis energi kita memikirkan dan menyesali masa-masa lalu kita. Pesan yang ketiga, kita tidak dapat memperoleh hari esok yang lebih baik jika kita selalu berpikir tentang hari kemarin. Mindset kita harus kita ubah. Ada seorang pakar mengatakan,
Kita tidak akan pernah mengubah kehidupan kita. Atau seseorang tidak akan pernah berubah sebelum ia merubah pikirannya. Itulah sebabnya pesan dari firman Tuhan yang ketiga, kita perlu mengubah pikiran kita tentang hari kemarin. Hari kemarin biarlah itu berlalu. Yang perlu kita pikirkan sekarang, bagaimana kita membangun strategi, bagaimana kita membangun yaitu desain kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan pikiran kita harus kita penuhi dengan perasaan yang optimis. Pikiran kita harus kita penuhi dengan pikiran-pikiran yang semangat dan penuh dengan gairah untuk menggapai impian atau masa depan kita. Anak-anak sekalian, kalian masih muda, masih anak-anak. Masa depan kalian adalah panjang. Jangan sampai masa depan kalian korbankan. Hanya kalian berpikir hal-hal yang tidak berguna. Itu sebabnya mindset kalian, pikiran-pikiran kalian, hasrat-hasrat kalian harus kalian desain sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa, sehingga benar-benar desain yang kita buat ini, pikiran-pikiran yang kita buat ini sepenuhnya adalah untuk merangkai masa depan yang penuh dengan pengharapan, kemenangan, dan kesuksesan. Ini harus kita bangun di dalam mindset kita. Mimpi kita harus mimpi yang besar. Ini yang akan memungkinkan kita menjadi semangat di dalam kita berjuang untuk mewujudkannya. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir. Masa lalu kita tidak sama dengan masa depan kita. Ini penting. Masa lalu kita tidak sama dengan masa depan kita. Mungkin anak-anak dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang berantakan. Ingat, masa lalu tidak sama dengan masa depan. Kalian punya hak untuk mendesain masa depan yang indah. Kalian punya hak untuk mendesain masa muda, masa depan yang gemilang. Itu sebabnya kalian jangan melihat, oh keluarga saya seperti ini. Oh lingkungan saya seperti ini. Oh kemampuan saya seperti ini sekarang. Ingat, mulailah hari ini dengan pikiran-pikiran yang sepenuhnya baru. Melangkahlah dengan iman ke depan. Karena masa lalu tidak sama dengan masa depan. Kalian punya kesempatan. Kalian punya peluang yang besar untuk menjadi orang yang sukses. Untuk menjadi orang yang memiliki masa depan. Untuk orang yang menjadi orang yang memiliki kemenangan dalam hidup ini. Bahkan mewujudkan cita-cita atau mimpi-mimpi besar kita. Dan anak-anak sekalian, firman Tuhan yang kita dengar pagi ini benar-benar merupakan satu dorongan bagaimana Rasul Paulus menasihati kita untuk kita boleh menatap masa depan yang gemilang. Dan yang paling utama anak-anak, di masa depan kita, ketika kita dipegang oleh Tuhan Yesus, hidup kita dituntun oleh Tuhan Yesus, kita tidak hanya akan menaiki bukit kemenangan yang luar biasa, tetapi kita juga akan mewarisi kerajaan sorga yang indah. Inilah yang menjadi semangat kita
untuk kita memulai hari ini dengan pikiran-pikiran yang baru di dalam kita menatap masa depan yang indah. Mari kita wujudkan mimpi kita yang indah itu bersama Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kita. Puji Tuhan. Demikian renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah Engkau benar-benar Tuhan menuntun kami Tuhan. Membimbing kami ya Allah. Untuk masuk di dalam rencana yang telah Tuhan desain dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan melupakan masa lalu kami. Dan kami ingin mengarahkan pandangan kami ke masa depan kami. Dan kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Allah. Supaya kami mampu berlari dengan cepat untuk menggapai cita-cita kami ini. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar kami ini. Serta bimbinglah kami ya Allah. Supaya kami tetap berjalan di jalan yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua. Memberkati anak-anak didik kami di sekolah Immanuel. Bapak, Ibu, guru, orang tua. Biarlah Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, jaga lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, jaga lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, dengan berakhirnya ibadah kita pagi ini, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk berkat. Kiranya Allah terus menyertai dalam setiap perjalanan hidup kami, serta melimpahkan rahmat dan berkat di dalam setiap kehidupan dan pribadi kami, yaitu berkat kesejahteraan yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.